Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat yang nonton video kali ini. Nah, buat podcast kali ini nih, kami dari kelompok 8 dari Offering H5 Agama di sini mau bawa ini podcast tentang isu masalah feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya nih ya, kita boleh kali kenalan dulu. Nah, oke, perkenalkan, nama aku Akila Permata Amradanis. Di sini aku sebagai host dan juga tentu aja aku nggak sendirian, ada rekan aku. Oke, di sini aku sebagai pendamping Kila. Perkenalkan, nama aku Kaijilia Maulida Alfaradisa. Di sini kita juga ada 2 narasumber. Ada Cinta dan Haikal. Bisa perkenalkan kalian? Halo, saya Karuda Faiswati. Halo semuanya, saya Bunga Cinta Maulina, biasa dipanggil Cinta. Oke nih, tadi kan aku udah bahas nih, kira-kira podcast kali ini bakal bahas masalah isu feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, sebelum masuk lebih dalam nih, feminisme itu kan belakangan kali ini emang lagi hype banget nih, mencuat di mana-mana pembicaraannya. Kayak bukan cuma di luar negeri aja, tapi udah masuk ke ranah pembicaraan di remaja-remaja di Indonesia nih. Tapi kira-kira remaja-remaja di Indonesia tuh sering banget menggunakan kata feminisme, tapi kira-kira mereka tahu nggak ya apa arti feminisme itu sendiri? Nah, sebelum disalahartikan tentang feminisme, kira-kira kalian bisa bantu nggak tentang tolong diberi pengertian dong tentang arti feminisme sendiri itu apa biar remaja-remaja di Indonesia nih nggak cuma asal FOMO pakai kata feminisme aja gitu. Izin jawab. Untuk feminisme sendiri yaitu bisa dikonsepkan secara sederhana, yaitu di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama di bidang pendidikan nih. Bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Karena itu, kelompok feminis memberikan konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial, bukan dinilai dari aspek kodrati. Oke, tadi udah dijawab nih sama Cinta mengenai pengertian dari feminisme itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau feminisme ini kan udah terlihat banget nih, feminisme dari kata feme yang artinya perempuan. Nah, feminisme itu udah identik banget melekat sama perempuan. Nah, kalau dengan kata perempuan, sedangkan ada nih lawannya feminisme yaitu patriarki. Nah, patriarki itu apa sih? Patriarki kan juga sering dibicarakan nih kali ini. Ada yang bisa bantu jelasin nggak tentang pengertian dari patriarki? Karena biasanya orang-orang itu kayak salah paham atau salah pengertian tentang patriarki. Kalau patriarki sendiri biasanya memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan akibat posisi sosial kaum laki-laki yang lebih tinggi daripada kaum perempuan, sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Dilansir dari Asian Development Bank, terdapat beberapa penyebab kesenjangan gender di dunia kerja. Di antaranya adalah stigma bahwa perempuan lebih
tidak produktif, perempuan seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki, meskipun waktu dan beban kerjanya sama. Selain itu, banyak perempuan yang mengalami diskriminasi termasuk dalam urusan pemilihan profesi. Oke, tadi udah dibantu jawab sama Cinta dan juga tentang patriarki sama Kak Haikal. Nah, kira-kira kan tadi aku udah singgung nih masalah feminisme itu udah banyak dibicarain nih di seluruh penjuru dunia nih. Nah, kira-kira nih ada yang tahu nggak ya kenapa bisa isu feminisme ini mencuat, muncul dan juga mewabah gitu di seluruh dunia? Kira-kira kenapa ya? Kalau itu, feminisme diciptakan untuk melawan kebodohan, tak hanya membebaskan hak perempuan yang tergadaikan. Paham ini juga membebaskan para laki-laki untuk mendobrak paradigma masyarakat terhadap mereka. Oke, berarti kayak feminisme itu hadir karena untuk mencari hak asasi dari wanita itu sendiri ya, dan juga pengakuan dan validasi untuk wanita itu sendiri agar tidak ditindas oleh kaum laki-laki. Nah, kan tadi udah dibahas nih tentang pengertian feminisme dan juga kenapa feminisme itu bisa mencuat di seluruh penjuru dunia. Nah, kira-kira nih feminisme itu sempat dibahas nggak sih dalam agama Islam? Karena yang kita tahu sendiri nih kayak di dalam Al-Quran sendiri sudah tertulis bahwa Adam diciptakan sebagai laki-laki dan Hawa diciptakan sebagai perempuan yang berasal dari tulang rusuk dari Adam. Nah, kira-kira ada nggak sih pembahasan tentang feminisme itu di dalam Islam itu sendiri? Sebagai sebuah penyetaraan supaya tercipta perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah saya searching nih, para cendekiawan muslim dan ulama menganggap feminisme tidak menjadi masalah dalam Islam karena prinsipnya memiliki hubungan dengan teologi Islam. Oke, tadi udah dibahas nih tentang juga kenapa pandangan Islam tentang feminisme sendiri yang ternyata nih ya bahwa tidak bermasalah besar dan juga tidak cukup serius karena dalam pandangan Islam sendiri feminisme itu sesuai dengan teologi dari Islam itu sendiri. Oke. Terus nih ya, kan tadi kita udah bahas nih secara keseluruhan lewat dunia. Kira-kira di negara kita sendiri ini, di Indonesia, gimana sih kondisi tentang masalah feminisme? Karena feminisme sendiri itu udah banyak digunakan gitu katanya di setiap perbincangan remaja di kalangan sekolah hingga perkuliahan di Indonesia itu sendiri. Jadi kira-kira gimana sih kondisi feminisme di Indonesia itu sendiri? Indonesia sendiri itu kayak ibaratnya angkot yang memiliki trayek, penumpang, dan muatan dengan segala aturannya, tetapi berada dalam posisi kepentingan pribadi, serta berada pada persimpangan kepentingan berbagai tingkatan, pemerintahan dari kota hingga negara dengan kepentingan publik, sehingga apakah feminis Indonesia seperti angkot yang hanya boleh melewati rute yang ditetapkan, yakni berangkat dan kembali terus di titik yang sama. Kita tahu awal gerakan feminisme modern di Indonesia terjadi pembedaan yang agak ketat antara biologi dan gender. Kita tahu pembagian itu syarat negosiasi politik. Oke, tadi udah dijelasin juga nih, berarti bisa aku simpulin ya, kalau semisal masalah kondisi feminisme di Indonesia ini dibilang cukup serius ya, karena dilihat tadi seperti tidak ada perkembangan gitu, karena tadi sudah digambarkan bahwa seperti trek dari angkutan umum yang hanya berhenti kembali ke titik awal ia berangkat. Jadi kalau diibaratkan hanya berputar-putar saja dan tidak berkembang begitu ya. Terus mengenai isu feminisme nih tadi kan ya, kan feminisme ini sebagai tombak pencarian hak asasi dan juga validasi nih ya. Dari feminisme ini sendiri nih bisa memunculkan suatu masalah gitu kan ya. Masalahnya itu yang mungkin akan dibahas di topik ini nih tentang disorientasi seksual. Nah, kira-kira gimana sih tanggapan kalian tentang adanya masalah
disorientasi seksual, karena kalau kita tarik garis atau benang merahnya ada nih hubungan antara feminisme dan juga disorientasi seksual. Kira-kira gimana tanggapan kalian? Tanggapan saya pribadi tentang disorientasi seksual, disorientasi seksual sendiri yaitu aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak wajar. Biasanya cara yang digunakan oleh mereka ini dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Seperti salah satu contohnya sedang marak di dunia ini yaitu LGBTQ ya, yang sedang tren di kalangan sekarang ini. LGBTQ plus sendiri tuh singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, questioning plus. Oke, tadi Cinta nih udah sampai nyebutin sampai menyinggung nih dari disorientasi seksual sendiri masalah yang lagi happening sekarang yaitu LGBTQ+. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan kalian? Apakah kalian kayak setuju atau tidak tentang LGBTQ+ ini? Atau mungkin kalian ada cerita gitu, pernah bertemu atau pernah menemui di sekitar tentang pembahasan LGBTQ+ ini sendiri? Kalau dari saya sendiri sih kayak belum pernah nemu, cuma kayak lebih sering dengar, kayak sekedar dengar aja. Ya, sama aku juga belum pernah lihat secara langsung, cuma dengar-dengar dari cerita-cerita orang di lingkungan aku aja. Kalau aku pribadi nih ya, aku juga udah pernah dengar lewat sosmed kayak contohnya yang ragil itu. Terus kalau lingkungan juga tahu doang sih, nggak sampai yang tahu mendalam gitu. Oke, mungkin bisa tadi Cinta nih udah sempat nyinggung nih, sempat bilang kalau semisal tahu nih kalau ada mungkin di sekitar lingkungannya, mungkin bisa diceritakan sedikit Cinta. Sebenarnya orang-orang yang dalam LGBTQ+ ini mereka nggak terlalu kelihatan ya, soalnya tahu sendiri kan kalau di negara Konoha ini kalau ada yang agak aneh kan pasti kayak langsung entah dikucilkan atau dihujat atau dihakimi. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak kelihatan gitu. Dan setauku mereka tuh kayak gitu karena terbentuk adanya kesalahan dalam pengajaran di keluarganya gitu sih. Oke. Tadi kan Cinta sempat bilang nih kalau semisal ada faktor kayak dari lingkungan keluarga nih. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri nih, mungkin kalau ada dalam situasi untuk berinteraksi sosial atau seperti berbicara, mengobrol, atau mungkin sampai berteman dengan orang-orang dari kalangan LGBTQ+, apakah kalian merasa takut atau menghindari atau sampai kayak membenci? Gimana nih tanggapan kalian? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada yang kayak benci gitu, kayak ya sudah, kayak itu kayak udah pilihannya mereka sendiri gitu. Kalau dari saya, ya udah itu juga pilihannya mereka. Nggak takut juga nggak ngehindar, tetap kalau emang teman saya juga tetap berteman. Itu udah pilihan pribadi masing-masing nggak sih? Ya udah terserah mereka aja. Kalau menurutku pribadi juga nih, ya nggak masalah sih, itu juga benar seperti kata Kak Haikal dan Kay Celia tadi barusan, karena mereka tuh nggak semenakutkan itu loh, nggak semenakutkan pikiran orang-orang yang kayak ntar aku kehasut kayak gimana gitu.
sendiri gimana Cil? Ya sih, aku juga setuju sama pendapat kalian. Kayak maksudnya nggak yang lebih membenci atau takut sih, karena aku mikirnya kalau semisal mereka dari bagian dari LGBTQ+, karena itu kayak pilihan mereka sendiri, kayak pilihan hidup dan juga kepercayaan mereka, keyakinan mereka sendiri gitu kan. Jadinya kayak ya kita cuma bisa respect aja sih, gitu aja. Terus karena aku mikir jadi bagian dari LGBTQ+ itu emang mungkin ya udah pilihan dan juga bukan suatu penyakit yang menular. Jadi ya mungkin untuk interaksi sosial seperti ngobrol, bicara ya masih dilakuin. Terus kalau semisal itu ada di sekitar lingkungan seperti ternyata teman aku sendiri, ya bakal tetap temenan juga sih, karena nggak mempengaruhi ke perubahan respect atau juga kebaikan seseorang sih dari apabila kalau dia jadi bagian dari LGBTQ+. Kalau menurut aku sih gitu. Berarti kalau gini bisa aku simpulin kayak kalian semua lebih ke ngerespek kalau semisal hal itu terjadi di sekitar kalian ya, jadi kayak lebih menghargai gitu kan atas pilihan dan juga pendirian orang masing-masing. Terus nih ya, gimana buat masalah mengenai disorientasi seksual menurut Islam? Karena nih kalau dilihat-lihat lagi kan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Adam diciptakan dan Hawa diciptakan untuk menjadi pasangan Adam, karena Hawa adalah berasal dari tulang rusuk Adam. Nah, kira-kira mendengar masalah disorientasi seksual itu gimana sih pandangan Islam tentang hal tersebut? Kalau menurut pandangan Islam, homoseksual dan lesbian merupakan perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan dosa besar sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Al-Quran di atas sudah menerangkan dengan jelas bahwa praktik homoseksual merupakan satu dosa besar dan sangat berat sanksinya di dunia. Apabila tidak dikenakan di dunia, maka sanksi tersebut akan diberlakukan di akhirat nanti. Sedangkan hukuman bagi pelaku sihak atau lesbi menurut kesepakatan para ulama adalah tazir, di mana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat sehingga bisa memberikan efek jerah bagi pelaku perbuatan haram ini. Oke, kan tadi Kak Haikalnya udah menyinggung soal homoseksual ya. Ada berapa dan apa saja ya kira-kira yang menjadi penyebab seseorang dapat menjadi homoseksualitas? Untuk penyebabnya sendiri tuh ada 3 ya. Yang pertama, yang pertama ada faktor biologis, yaitu faktor biologis tuh kayak emang terjadi karena bawaan sejak lahir gitu, kayak memiliki kelainan pada susunan syaraf otak dan memiliki kelainan genetik atau hormonal, sehingga hal ini tuh menyebabkan orang tersebut memiliki kecenderungan untuk tertarik terhadap orang lain yang sejenis dengannya. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Biasanya hal ini terjadi karena pengalaman masa lalu pada individunya ya. Kayak contohnya individunya pernah mengalami korban sodomi saat masih kecil, atau ia pernah kayak coba-coba untuk melakukan hubungan seks dengan sejenisnya, dengan teman-temannya gitu. Terus selain itu, di faktor ini tuh
bisa berupa kondisi di mana seorang perempuan atau laki-laki tidak diperlakukan sebagaimana jenis kelaminnya. Hal ini juga lama-kelamaan bisa mempengaruhi kecenderungan orientasi seksualnya di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu karena faktor lingkungan seperti yang sempat saya katakan tadi, muncul karena reaksi masyarakat terhadap perilaku homoseksual yang berubah-ubah karena perkembangan zaman. Contohnya nih, budaya demokrasi yang pada akhirnya memberikan kebebasan memilih pasangan dengan cara yang melampaui batas. Gencarnya website yang menampilkan video dan gambar porno, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku homoseksual. Oke, jadi ada 3 ya penyebab seseorang dapat menjadi homoseksualitas. Yang satu biologis, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Untuk masalah apa aja yang saat ini terjadi karena adanya feminisme dan disorientasi seksual? Kalau isu feminisme sedang ramai diperbincangkan karena adanya ketidakseimbangan emansipasi wanita dengan laki-laki. Karena wanita masih saja sering diremehkan oleh laki-laki sehingga masalah ini cukup serius untuk ditindaklanjuti, ditambah dengan tingkat kekerasan kepada wanita yang sering terjadi yang dilakukan oleh laki-laki karena penyebab dari faktor-faktor seperti faktor keluarga, faktor keuangan, dan yang lainnya yang mungkin sering muncul dalam rumah tangga. Sedangkan jika disorientasi seksual adalah topik masalah utama yang akan dibahas, sehingga semakin banyak penyimpangan yang terjadi tidak semestinya, dan terjadilah penyimpangan seksual tersebut. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ini, solusi apa yang dapat dilakukan dengan masalah yang saat ini terjadi, yang sedang kita bahas ini? Kira-kira solusinya apa menurut kalian? Menurut Kak Haikal dan Kakak Cinta? Tadi yang pertama masalah disorientasi ya. Solusinya yaitu bisa berupa memberikan pendidikan seks sejak dini di dalam lingkup keluarga, terus memisahkan tempat tidur anak, lalu meminta izin masuk kamar orang tua, terus mengajarkan etika memandang lawan jenis, serta mengajarkan menutup aurat ketika sudah balik. Untuk yang feminisme sendiri, salah satunya yaitu pentingnya membangun kesadaran untuk kesetaraan gender tanpa memandang suatu hal apapun. Oke, udah banyak ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya dan Kak Kila tanyakan. Mungkin ada tambahan dari Kak Kila? Dari isu-isu feminisme dan juga disorientasi seksual ini sebenarnya kita jadi tahu nih dari informasi dan juga pembahasan dalam podcast ini tadi bahwa isu feminisme ini memang sekarang lagi happening banget dibicarakan, dan juga dari isu feminisme ini bisa menyebabkan beberapa isu-isu yang lain seperti salah satu contohnya disorientasi seksual ini tadi. Jadi menurut saya pribadi sih informasi yang diberikan dan juga pembahasan pada podcast kali ini itu sangat membantu sekali sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya mungkin penutupan Kak. Oke, jadi sekian ini aja yang bisa kami berikan tentang pembahasan dalam podcast kali ini, yaitu mengenai feminisme dan juga disorientasi seksual.
Dari saya sendiri itu aja, dan juga mewakili Ki dan juga Kak Cinta dan juga Kak Haikal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, juga ada salah banyak hal. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam